Selamat malam Pak Ketua. Selamat malam juga Mas Santo. Mungkin ini Ketua, kita kan berbicara ini terkait IKN ini Ketua. Ya. Karena kan Presiden sudah mengeluarkan ketetapan Presiden nih Ketua. Ya. Bahwa ibu kota negara itu akan dipindahkan ke Kaltim. Bagaimana pendapat Ketua? Ya, kita ini adalah warga negara Indonesia yang baik. Ya. Nah, warga negara Indonesia yang baik itu selalu mendukung pemerintah yang sedang berkuasa. Karena kekuasaan ini juga tidak lama, ya kan. Paling 1 periode, 2 periode paling lama, ya kan. Nah, kalau pemerintah sudah tetapkan itu, kita harus dukung ya perpindahan ibu kota itu. Dan saya walaupun tidak paham tentang agama, kita tidak boleh bangkang terhadap pemerintah. Kita tidak boleh, apalagi memberontak, tidak boleh. Tapi kritik boleh. Jadi itu bedanya Mas Tonto. Karena apa? Pemerintah itu adalah sebagai wakil Tuhan di dunia ini. Dialah yang melindungi kita, dialah yang jaga kita dan memberi kesejahteraan kepada kita. Nah, itu menurut ceritanya. Nah, mengenai perpindahan ibu kota ini, haruslah kita menjadi warga negara yang baik. Kita dukung sepenuhnya, kita terima, dan kita selalu menjaga kondisi Kalimantan Timur ini menjadi kondisi yang kondusif, yaitu damai, rukun, apalagi tidak macam-macam, ya, tidak konflik, ya, satu sama lain. Nah, dan terbuka terhadap siapa saja yang datang ke Kalimantan Timur ini. Nah, itu dia. Sehingga betul-betul kalau ibu kota ini pindah, ini menjadi anugerah bagi kita. Kenapa ini jadi anugerah bagi kita? Bayangkan saja, semua kebaikan-kebaikan yang ada di ibu kota kita akan ke sini jadinya. Jadi otomatis kita juga akan menjadi warga negara ibu kota Republik Indonesia. Jadi jangan kita banyak nuntut, jangan kita macam-macam. Nah, itu dia, ya. Tapi percayalah bahwa pemerintah kita akan selalu memperhatikan seperti apa yang saya katakan tadi. Pertama, ya, kesejahteraan kita, ya, dan tidak mungkin pemerintah itu menyesengsarakan rakyatnya. Tidak mungkin pemerintah itu membuat rakyatnya hidup terlunta-lunta. Apalagi ibu kota ini, pasti kita ini akan ditempatkan oleh pemerintah, baik yang di pusat maupun yang di provinsi, di kabupaten kota. Kita akan menjadi warga negara Kalimantan Timur yang terhormat, yang bermartabat, dan yang hidup sejahtera. Mungkin gitu Mas Santo. Ada obrolan-obrolan ini di warung-warung kopi ini Ketua nih. Ya. Ini mungkin ini pertanyaan ini banyak ditimbulkan ini dari teman kawan-kawan ini. Apa sih keuntungannya IKN ini untuk masyarakat Kaltim secara menyeluruh ini sebetulnya? Itu luar biasa sebenarnya. Ini saya kasih tahu ya. Begini, kenapa IKN ini pindah dari Jakarta ke sini itu karena di Jakarta itu tumpuk bermacam-macam masalah, menumpuk bermacam-macam persoalan. Persoalan apa? Ipolexosbud Hankam. Nah, ini susah mengaturnya di sana. Akibatnya apa? Macet. Akibatnya susah. Karena memang tidak diduga sebelumnya. Nah, mudah-mudahan di sini itu sudah dirancang sedemikian rupa sehingga ya, misalnya tidak lagi seperti itu. Ya, sudah ada contoh-contohnya di negara-negara maju. Ya,
nggak usah jauh lah, Malaysia saja, di Putrajaya aja. Wah, itu bagus ya. Kelihatan sepi-sepi aja, padahal ada pegawai-pegawainya ya. Jadi tidak kumuh ya. Nah, mungkin itu yang diharapkan oleh pemerintah kita ini. Nah, untungnya apa? Saya ambil contoh aja. Untungnya apa? Kalau ibu kota ke sini, dari anggaran aja yang paling banyak anggarannya di seluruh Indonesia itu siapa? Malahan adalah Jakarta. Kenapa Jakarta banyak anggaran? Karena itu ibu kota. Otomatis anggaran-anggaran itu akan lari ke Kalimantan Timur. Nah, kalau lari ke Kalimantan Timur mau digunakan di mana? Wah, sudahlah. Makanya yang penting kita siapkan diri kita. Supir yang mantap, ada SIM-nya, keterampilannya, ya. Itu semua. Jadi luar biasa ini, kalau otomatis itu akan tercipta tuh. Ya, namanya ibu kota kan. Dari mana ya? Tentu juga hal-hal yang negatif juga akan ikut. Nah, tinggal kita aja. Misalnya negatif, bisa dieliminir misalnya. Bisa dihilangkan ya. Copet-copet jangan misalnya. Apalagi begal jangan. Kan itu yang akan terjadi, ya kan? Jadi jangan kita tanya sekarang apa yang didapat oleh masyarakat Kalimantan Timur. Yang penting dulu kita biarkan aja masuk dulu. Setahun 2 tahun, bayangkan aja kalau anggaran itu digunakan di Kalimantan Timur, sudahlah kita ini dimandikan dengan rezeki aja itu. Istilahnya bepitis itu sudah. Jadi itu yang tunggu aja. Jadi tidak usah terlalu banyak tanya apa yang nanti kita dapat, jangan. Tapi ya itu tadi, kita persiapkan diri. Jangan sampai kita tersingkir, itu aja masalahnya. Terima kasih. Mungkin kemudian Ketua ada pertanyaan ini. Apa yang akan kita lakukan menghadapi perpindahan ibu kota ini gitu? Ya mungkin kalau saya merasa tuh begini aja lah, kita mempersiapkan diri. Nah, mempersiapkan diri ini apa yang kita perlu siapkan ya, kalau misalnya ada lahan atau ada tempat ya yang bukan kita di situ aja ya. Nah, dengan menyiapkan diri ya, kalau kita bertanilah yang baik, bertani yang bisa menghasilkan supaya hasilnya bisa dijual ke IKN ini, karena orang yang akan datang ke IKN ini banyak sekali ya. Mungkin diperkirakan dari tahun pertama itu aja sekitar 9 juta lebih. Nah, sedangkan penduduk Kalimantan Timur kan belum sampai 3 juta kita ini. Nah, itu. Yang kedua, anak-anak kita harus giat lagi sekolah, SMP, SD, SMP. Jangan sampai tidak sekolah, karena akan direbut oleh orang-orang yang pintar, orang-orang yang sekolah. Kalau anak kita tidak sekolah gimana? Apalagi keterampilan ditingkatkan, walaupun mungkin level-level yang di bawah ya itu ya. Nah, apalagi teman-teman yang punya kemampuan, tingkatkan kemampuan kinerja sehingga bisa diterima di itu juga. Jadi intinya kita harus mempersiapkan diri menjadi apa? Manusia yang tangguh, menjadi SDM yang handal, jadi SDM yang baik. Jangan sampai kita terpinggirkan, yaitu yang jadi masalah. Kenapa? Ibu kota itu akan dihuni ya oleh orang daerah. Daerah ini dari mana-mana. Ada yang dari Jawa, nanti ada dari Sumatera, ada dari Sulawesi, dari mana-mana akan datang. Nah, orang daerah inilah yang akan menjadi penghuni ibu kota itu ya. Jadi saya kira kalau kita lihat itu ya, tidak ada pilihan lain selain kita akan menyiapkan diri supaya kita menjadi lebih baik ke depan. Hanya masalahnya ya ini kan begini,
tidak gampang lah seperti itu. Makanya pelan-pelan aja dulu. Makanya ada yang tanya sama saya kan, bagaimana konsepnya Pak Juhardi agar generasi yang akan datang itu bisa masuk di IKN. Kita tidak tahu lah kebijakan pemerintah pusat nanti, apalagi yang menjadi jadi pimpinan otorita ibu kota itu, ya kan? Pastilah orang yang handal, orang yang punya kemampuan itu yang diutamakan. Nah, kalau kita ini seperti ya anak-anak kita itulah yang kita, misalnya tapi jangan jauh dari IKN, ya jangan jauh. Misalnya untuk bertani saja, biarlah miskin, biar goblok, biar bodoh misalnya kan. Tapi kalau tempatnya di situ, setiap hari jual pisang ke IKN itu atau ke sana, ya otomatis kan akan mempelajari tingkah laku orang yang pintar itu bagaimana, kelakuan orang yang pintar-pintar itu bagaimana, demikian juga kelakuan orang yang kaya-kaya itu bagaimana, kelakuannya bagaimana, tingkah lakunya bagaimana, taktik dan strategi mereka itu bagaimana mereka memandang masa depan yang cerah. Lama-lama kan anak kita juga akan begitu. Nah, kita doakan suatu saat anak kita atau generasi kita atau cucu kita itu bisa seperti orang juga nanti. Ya, jadi saya perkirakan mungkin seperti generasi saya ini ya istilah orang itu amun bisa merasakan ya, tapi mudah-mudahan bisa lah ya. Tapi yang nanti banyak menikmati manfaat dan enaknya perpindahan ibu kota itu tidak lain adalah cucu kita ke depan, generasi yang akan datang. Oleh karena itu kita berharap generasi yang akan datang yang bisa menikmati, tapi tentu mereka mempersiapkan diri. Dan yang kedua, jangan lagi kita selalu menonjol-nonjolkan suku ini ya, suku misalnya ya bolehlah kita sebut itu, tapi hanya seperti identitas saja, sebagai nama aja ya kan. Nama kita ini kan kita perlu punya nama kan, jangan juga dihilangkan, tapi jangan itu ditonjolkan untuk merebut suatu peluang ya, jangan juga lah ya. Sebab kalau itu yang terjadi, nanti IKN kita atau ibu kota kita nanti bukan maju, bukan modern, tapi seperti kampungan, bilang orang kan repot itu ya. Tapi sekali lagi tetap budaya kita harus ada, apalagi adat istiadat itu seperti Jepang lah ya. Jepang tuh maju tapi dia tidak meninggalkan tradisional, sifat-sifat tradisional mereka itu. Antara lain yang orang salut dengan Jepang itu adalah saling menghormati, yang muda menghormati yang tua. Nah, seperti yang saya cerita di tempat lain itu luar biasa, saling menghormati ini. Dan itulah awal dari kita bisa hidup enak ya. Apalagi kalau kita saling memaafkan satu sama lainnya, itu sudahlah ya. Jadi Tuhan akan memberi berkah dan rahmatnya kepada warga negara Indonesia, khususnya yang di Kalimantan Timur. Kalau kita bisa akur, kita akan menjadi daerah yang makmur, dan Indonesia akan tercapai yang kita sebut dengan adil dan makmur. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.